Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heru Suharyadi, dosen di program studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Mineral dan Energi UPN Veteran Yogyakarta. Saya tergabung dalam KBK, Ekonomi Mineral dan Manajemen Tambang. Dalam kelompok bidang keahlian atau KBK tersebut, saya mengajar atau mengampu mata kuliah Ekonomi Mineral, Ekonomi Pertambangan, Manajemen Pertambangan, dan Pengantar Ekonomi. Tujuan dari pada mata kuliah tersebut adalah bagaimana melakukan optimalisasi dalam kegiatan pertambangan. Salah satu mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah tentang manajemen pertambangan. Dalam mata kuliah manajemen pertambangan, diharapkan mahasiswa mampu melakukan fundamental terhadap perencanaan, organisasi, serta mampu melakukan yang namanya pengarahan serta pengawasan atau controlling kepada sistem penambangan yang baik dan benar. Oleh sebab itu, dalam mekanisme kami mengajarkan kepada mahasiswa dalam rangka pemahaman kepada mahasiswa harus mampu menjawab CPL atau capaian pembelajaran yang dituangkan di dalam mata kuliah ini. Adapun capaian pembelajarannya terdiri atas yang pertama, capaian pembelajaran nomor 2, yaitu bagaimana menggunakan materi-materi atau rekayasa kompleks ke dalam pertimbangan dan penyelesaian secara keteknisan. Yang kedua, mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan dengan menyesuaikan perkembangan zaman di pertambangan. Dalam hal ini, kami juga berupaya bagaimana memberikan materi kepada mahasiswa sesuai dengan kondisi aktual yang ada di dalam kegiatan pertambangan secara industrial. Oleh sebab itu, melalui mata kuliah manajemen tambang ini, kami juga membuat atau merancang RPS yang sesuai dan adaptif kepada industri pertambangan. Di mana salah satu mekanisme pengajaran yang kami lakukan adalah dengan menggunakan case method atau pembelajaran berdasarkan kasus dan pembelajaran berdasarkan project atau project based method. Kenapa? Agar mahasiswa dapat memahami secara langsung bagaimana penerapan kaidah-kaidah manajemen pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Sehingga bisa menjawab terkait dengan bagaimana menerapkan sistem pertambangan yang baik dan benar atau yang biasa kita sebut dengan good governance. Dalam pembelajaran yang kami lakukan juga, kami menerapkan student-centered learning, yaitu bagaimana mahasiswa menjadi pusat pembelajaran, sehingga dalam pembelajarannya dilakukan dengan menggunakan diskusi, tanya jawab, serta melaksanakan pengerjaan dalam case method maupun project base yang sudah ditetapkan. Dalam project base method, kami juga menggandeng industri dalam pertambangan untuk mengetahui secara real bagaimana proses manajemen dilaksanakan dalam dunia pertambangan. Oleh sebab itu, mari kita saksikan bagaimana kami menjelaskan serta bagaimana cara kami mengimplementasikan case-based method dalam pembelajaran yang ada di kelas sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, seperti biasa, sebelum kita memulai kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Terima kasih, berdoa selesai. Baik, seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa kita materi hari ini adalah berkaitan dengan teori antrian. Tapi sebelum masuk ke dalam teori antrian, ada beberapa hal yang kalian harus pahami terlebih dahulu. Jangan sampai mengulang kayak gini. Kemarin itu banyak yang tanya, kira-kira di mata kuliah ini seperti apa sih pembagian terkait dengan penilaian dan seterusnya. Oleh sebab itu hari ini saya jelaskan lagi terkait dengan mata kuliah ini, bahwa mata kuliah ini adalah manajemen tambang. Kalau kita berbicara tentang manajemen tambang yang kemarin ini nanti akan diampu oleh saya seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Kemudian ada Pak Aldin, kemudian yang satu lagi adalah Ibu Wawong Dwi Ratmina. Pembagiannya seperti yang saya sampaikan bahwa setelah UTS ini akan diajar oleh saya yang berkaitan dengan bagaimana kita melakukan optimalisasi dalam proses atau kegiatan penambangan. Nah, kemarin mungkin kalian sudah dijelaskan oleh Bu Wawong terkait bagaimana
Yang pertama, poin 1, yaitu pengorganisasian fundamental terkait dengan manajemen. Kemarin masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan manajemen? Di awal, fundamental dari manajemen harus punya apa? Yang pertama, bagaimana kita melakukan planning. Kemudian setelah melakukan planning, organizing. Kenapa perlu organizing? Untuk membuat tata kelola suatu perusahaan membutuhkan organisasi atau strata yang jelas. Ya, betul. Bagaimana kalau seandainya kita membuat suatu kegiatan itu tanpa ada orang yang bertanggung jawab, itu tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga kita perlu melakukan pengorganisasian. Setelah diorganisasi dilakukan apa? Kemarin sebelum UTS dilakukan action. Apa action? Action adalah kegiatannya sendiri. Nah, itu kalian sudah dapatkan di sebelum UTS. Seperti yang ada di RTS, kemarin kalian sudah dapatkan di sebelum UTS. Setelah UTS ini, yang pertama akan kalian bahas adalah kaitannya dengan linear program. Kemudian yang kedua adalah materi minggu pertemuan lalu, yaitu kaitannya dengan teori antrian. Nah, kemudian minggu depan kita akan mempelajari tentang teori transportasi. Nah, di sini kalau seandainya kita berbicara tentang RPS yang kita punya, nanti kita akan membahas tentang capaian pembelajaran. Nah, minggu lalu belum saya sampaikan terkait dengan capaian pembelajaran. Minggu ini saya sampaikan bahwa yang namanya teori antrian itu masuknya di mana sih? Itu akan masuk di dalam CPL 2 dan CPL 8. CPL sasaran capaian pembelajaran lulusan, di mana pada saat kalian sudah mendapatkan materi kuliah terkait dengan manajemen tambang, saudara-saudara sekalian harus mampu yang pertama mengaplikasikan matematis, fisika kaitannya dengan IPA dan seterusnya, kemudian K3 dan lingkungan dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, CPL nomor 8. Bagaimana dengan adanya manajemen tambang ini, nanti diharapkan teman-teman setelah lulus manajemen tambang, kalian bisa melakukan yang namanya kewirausahaan. Membuat bagaimana suatu organisasi yang dapat menguntungkan atau mendapat nilai tambah. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita mengetahui bagaimana capaian pembelajarannya, kita ada yang disebut dengan capaian dari mata kuliah itu sendiri. Capaian dari pembelajaran mata kuliah. Nah, CPMK-nya kita seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita memang punya 3 capaian pembelajaran di manajemen tambang. Yang pertama adalah mampu mengidentifikasi dan menerapkan sistem dan manajemen yang baik. Nah, yang kedua, mampu menjelaskan proses pembuatan suatu perencanaan. Ini sudah dilakukan sama kalian kemarin, ya kan? Udah ada tugasnya? Sudah lihat tugasnya semua kan? Sudah mengumpulkan di Spada? Nah, tugas itu sebagai penilaian nantinya yang akan masuk ke dalam CPMK yang kalian dapatkan. Kemudian yang ketiga, itu mampu mengoptimalisasi produksi. Nah, inilah dia, ini saya mau tekankan. Hari ini kita mempelajari tentang teori antrian dalam rangka yang nomor 3 itu, yaitu mampu melakukan optimalisasi dalam kegiatan produksi pertambangan. Jadi lengkap ya, kemarin 1-2 sudah disampaikan sebelum ini. Kemudian yang nomor 3, yang hari ini kita pelajari, yang kaitannya dengan bagaimana kita melakukan optimalisasi. Nah, pengoptimalisasiannya itulah kita menggunakan tadi teori antrian. Itu ada di mana? Coba kita lihat sub CPMK-nya. Jadi ini pembelajaran itu harus berkait. Bagaimana CPL kemudian diturunkan di dalam CPMK, kemudian ada sub CPMK-nya. Kita ada di nomor 3, 4, dan 5. Di mana di dalamnya adalah bagaimana kita melakukan pengorganisasian dalam rangka peningkatan optimalisasi. Nah, peningkatan optimalisasi yang paling penting sebagai sub CPMK. Nanti materinya apa? Materi yang sekarang, pertemuan sekarang terkait dengan aplikasi teori antrian, kemudian nanti dilanjutkan dengan transportasi. Untuk kajian pustakanya, teman-teman, untuk yang pertemuan hari ini, nanti kita lebih banyak mengacu pada pustaka yang nomor 4. Ini, kemudian selanjutnya untuk penilaian. Ini yang jangan sampai salah lagi. Kemarin sebelum UTS ternyata kalian tidak melihat RPS secara dalam.
Nah, di sini dilihat bahwa kita melakukan penilaian dalam rangka ini dibagi menjadi dua. Sebelum UTS dan setelah UTS. Untuk pertemuan yang hari ini, pertemuan ke-11, maka kita mendapat tuntutan, yaitu kaitannya dengan case base. Nilainya adalah 10. Kemudian project base dari materi hari ini adalah sebesar 25. Ingat ya, terkait dengan kontrak perkuliahan ini, kemarin sudah sempat disampaikan, tetapi saya melihat dari nilai UTS kalian belum bisa membagi antara kuliah di kelas, kemudian pembelajaran secara case base maupun project base, serta tugas yang diberikan oleh dosen. Sehingga di sini nanti saya harapkan setelah kalian mengetahui lebih dalam terkait dengan RPS, kalian bisa meningkatkan. Ini dalam segi penilaiannya sepertinya belum terlalu paham, sehingga saya perlu menyampaikan kembali bagaimana proses penilaian dalam mata kuliah ini. Bahwa kalau kita berbicara tentang tadi optimalisasi, coba kita berpikir kemarin materi minggu lalu, yang namanya optimalisasi itu diawalkan dengan proses manajerial, artinya proses manajemen yang baik. Di mana proses manajemen yang baik itu adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap kegiatan pertambangan yang kita punya atau kita lakukan. Sehingga di sini yang perlu teman-teman lihat apa? Dalam proses manajemen terkait dengan optimalisasi, ada suatu proses di mana kita tidak boleh melakukan yang namanya apa? Adanya suatu antrian dalam proses. Antrian. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh ada antrian? Apa? Kaitannya dengan apa? Kaitannya sama waktu. Kenapa berkaitan dengan waktu? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih yang namanya optimalisasi itu pasti berkaitan dengan waktu? Kalau kita ditambang, kita ingat bahwa setiap kita melakukan kegiatan pertambangan, di sini kita akan menganut yang namanya produktivitas. Produktivitas. Nah, dalam produktivitas ini berkaitan dengan apa? Cycle time atau waktu tunggu. Kenapa? Karena rumusnya ingat, CT per 3.600 dikalikan dengan kapasitas bucket dikalikan bucket fill faktor dan seterusnya. Yang artinya apa? Di sini cycle time sangat mendukung atau sangat berpengaruh dalam proses produktivitas dalam kegiatan tambang. Sehingga teman-teman sekalian, sekali lagi dalam kita melakukan optimalisasi pada kegiatan produksi pertambangan, yang perlu kita lihat adalah cycle time atau waktu. Sehingga kalau terjadi suatu kegiatan yang disebut dengan antri, ini berarti ada suatu permasalahan. Kan berarti case kan, permasalahan dalam kegiatan tambang yaitu antrian. Nah, antrian ini harus kita pecahkan. Bagaimana salah satu materi yang akan kita gunakan untuk memecahkan ini, kita gunakan yang disebut dengan teori antrian. Nah, dengan teori antrian ini diharapkan kita mampu menghitung nilai optimal daripada cycle time yang kita gunakan dalam proses produksi. Jadi antrian itu bisa terjadi karena apa? Sekali lagi, tingkat pelayanannya tidak optimal. Nah, ketidakoptimalan itu bisa disebabkan apa? Tadi benar. Mungkin ada human error dalam hal ini kalau kita berbicara manusia. Tadi di kasir gitu. Tapi kalau ditambang, kaitannya dengan apa? Alatnya tidak bekerja secara optimal. Nah, ketidakoptimalan alat inilah yang harus kita pecahkan dengan menggunakan teori antrian. Tapi sebelum itu, ayo kita pahami dulu bahwa dalam suatu kegiatan pertambangan, antrian yang terjadi bukan dalam satu circle atau bukan dalam satu line tertentu saja. Misalnya ini ada suatu pelanggan, dia pingin dump truck gitu ya. Dump truck ini bukan cuma dalam satu line aja. Ini langsung ada si backhoe gitu. Di sini ada backhoe. Backhoe-nya ini melakukan pelayanan terhadap satu dump truck, tidak. Dalam suatu kegiatan tambang itu yang namanya kegiatannya pasti berulang atau yang biasa kita sebut dengan teori antrian
putaran. Ada yang tahu kenapa disebut dengan teori antrian putaran? Masih ingat kegiatan penambangan itu terdiri dari kegiatan apa aja? Apa? Penggalian, pemuatan, dan pengangkutan. Sehingga kalau saya simulasikan, ini misalnya satu kegiatannya adalah pemuatan. Setelah dimuat, si alat dump truknya tadi dia akan melaksanakan apa? Dia akan muat ke tempat yang sudah ditentukan. Contoh kalau batu bara dia dimasukkan ke dalam stockpile. Di sini ada kegiatan kan? Berarti apa? Dumping kan? Nah, setelah didamping dia akan berkegiatan lagi. Melakukan kegiatan apa? Travel dalam keadaan kosong. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan looping. Nah, kegiatan looping di sini inilah yang nanti kita lakukan yang namanya optimalisasi. Sebelum kita melakukan optimalisasi, kita tahu dulu jumlah pelanggan pada setiap tahapan. Itu artinya apa? Tadi yang namanya antri berarti dia ada tingkat pelayanan yang tidak bisa dilayani. Artinya apa? Banyak pelanggan yang tidak terlayani. Sehingga di sini teman-teman harus lihat. Yang pertama ada yang disebut dengan M. Apa itu M? Ada yang tahu? Kalau dilihat dari rumus di depan, ada yang tahu M itu apa? Nah, M ini adalah kegiatannya atau prosesnya. Ada berapa proses atau kegiatan dalam proses tersebut? Kegiatan pelayanannya ada berapa? Kalau ada 5 berarti M-nya sama dengan 5. Nah, kemudian di situ ada K. Apa itu K? Jumlah pelanggannya. Jumlah pelanggan. Jadi selain kita harus mengetahui berapa sih jumlah kegiatannya atau jumlah tahapnya, kita harus tahu juga berapa jumlah yang harus kita layani. Kemudian di situ ada I. I itu adalah tahapan ke. Tahap ke. Jadi kalau seandainya tadi dalam suatu kegiatan tambang ada pembongkaran, kemudian digali, dimuat, kemudian dalam keadaan kosong, kemudian kembali lagi, berarti ada berapa tahap? Ada 4 tahap. Berarti kalau ada 4 tahap berarti I-nya ada 4, yaitu I1, I2, I3 dan I4. Ini adalah jumlah tahapannya. Nah, kemudian di situ ada N kecil, N1. Itu artinya apa? N1 ini adalah jumlah K yang ada pada tahapan I. Jadi misalnya kalau di I1 tadi ada K-nya ada 2, berarti di N1 sama dengan 2. Artinya ada 2 alat yang harus dilayani dalam tahapan ke I. Begitu. Ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum kita masuk ke materi berikutnya? Belum? Kalau belum ada, kita lanjutkan. Nah, setelah kalian mengetahui ini tujuannya untuk apa? Dalam proses atau analisis dengan menggunakan teori antrian, teman-teman akan diajarkan atau digunakan metode apa? Kita masih menggunakan matematika sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Ini matematika kalian pelajaran ke SMA. Apa itu? Di sini nanti akan menggunakan yang namanya probabilitas. Artinya apa? Kan kita nggak bisa menerka-nerka gitu kan? Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kesempatan gitu kan? Nah, kesempatan itu kita lihat berdasarkan peluang, yaitu dengan menggunakan probabilitas. Probabilitas ini tujuannya untuk apa? Nanti setelah kita pahami yang tadi, kita akan bisa menentukan berapa sih waktu tunggu dalam suatu proses kegiatan. Ini contoh suatu kegiatan itu kita lakukan. Di situ ada K, K-nya sama dengan 2. Artinya apa? Jumlah yang harus dilayani adalah 2. Yang kedua, selain K sama dengan 2, di situ disampaikan dalam tahapannya dia mempunyai 3 tahap. Berarti kalau tahapannya 3 berarti M-nya sama dengan 3. Nah, yang kita cari dalam proses antrian adalah keadaan.
Nah, bagaimana keadaannya? Coba kita lihat. Dari dua tadi, kegiatannya berarti kan ada NI1, NI2, NI3. Dari masing-masing tahapan, kemungkinan kejadiannya apa? Dua-duanya antri di tahapan ke 1. Berarti 2,0. Artinya dua kegiatan di sini dua-duanya ngantri di tahap ke 1. Yang kedua apa? Kemungkinan kejadiannya. Yang satu antri di N1, yang satu ngantri di N3. Oke? Yang terakhir, kemungkinan kejadiannya. Yang satu ngantri di sini, yang dua-duanya ngantri di N3. Berarti kan kemungkinannya ada 3. Yang pertama adalah antri semua di N1. Kemudian yang kedua antri dua-duanya. Yang ketiga yang salah satu antri. Oke? Nah, kemudian setelah kita mengetahui probabilitas kemungkinan kejadiannya, berarti sini probabilitas kemungkinannya adalah 2,0, kemudian P2-nya adalah 1,1, P3-nya adalah 0,2. Ini pada tahapan kalau seandainya dia 2 tahap, kemudian 2 pelanggan. Selanjutnya, kalau seandainya di sini berikutnya dalam setiap tahapan ini dia akan melaksanakan apa tadi? Pelayanan kan? Nah, di dalam kegiatan tadi kan ada pelayanan yang harus dilakukan. Pelayanan yang dilakukan tadi berarti adalah tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan itu simbolnya mu, di mana tingkat pelayanan itu merupakan apa? Ada yang tahu? Tingkat pelayanan ada kemampuan suatu alat dalam melayani gitu kan. Berarti dia kaitannya dengan apa? Waktu. Jadi tingkat pelayanan ini kita harus tahu yang pertama apa? Waktu tunggunya terlebih dahulu. Cycle time-nya. Sehingga di sini mu itu adalah 1 per cycle time atau waktunya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan probabilitas kita masukkan ke dalam rumus probabilitas pada rumus SMA-nya kalian. Kalau seandainya ada 2 tahap dan 2 pelanggan, berarti rumusnya adalah mu1 pangkat K min N1 dibagi mu2 pangkat N2. Nah, itu artinya apa? Di sini kalau mu1 berarti adalah tingkat pelayanan pada kondisi 1. Berarti waktu pada kondisi 1 itu berapa nilainya? Berarti 1 per waktu tersebut itu dijadikan sebagai tingkat pelayanan. Kata dia apa? Jumlah alat yang dilayani. Pelanggannya berarti kan. Kemudian N1 apa? N1 kalau di sini adalah N1, N2. Berarti N1 adalah kondisi alat di kegiatan nomor 1. Di sini yang pertama, kondisi pertama kegiatan nomor 1-nya berapa? 2. Berarti dia N1-nya sama dengan 2. Dibagi dengan mu2. Mu2 berarti tingkat pelayanan pada tahap ke-2. Dikalikan dipangkatkan dengan N2. N2 berarti kondisi di N2 ada berapa di situ? 0 atau tidak ada yang dilayani. Oke? Nah, semua ini sebenarnya untuk kita menentukan berapa kali sih kita membuat iterasi, ini kita harus menghitung berapa sih sebenarnya jumlah keadaannya. Ini kan keadaannya kan masih simpang siur nih. Berapa jumlahnya? Ini kalau 2 kali 2 enak. Kemungkinannya cuma ada 3 gitu. Kalau seandainya ada 3 pelanggan, kemudian ada tahapannya ada 4 gitu. Susah gitu kan kita membayangkan kira-kira berapa nih kemungkinannya. Maka kita harus cari dulu berapa sih jumlah kemungkinan. Jumlah kemungkinan itu bisa kita dapatkan dari mana? Rumusnya adalah K ditambah M dikurang faktorial dikurang 1 faktorial dibagi M min 1 faktorial dikalikan K faktorial. Itu untuk kita mendapatkan berapa sih jumlah tahapan. Oke? Berarti kita secara tidak langsung bisa melihat kalau seandainya nanti K-nya sama dengan 5. Habis itu M-nya sama dengan 4. Berarti kita bisa melihat kira-kira berapa sih jumlah keadaan yang mungkin
jadi. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sebagai tugas case base-nya kalian. Ini untuk mempertajam kemampuannya kalian, ini tugas case base-nya. Silakan kalian catat, kalian foto boleh, kalian gunakan dan kalian kerjakan di rumah. Untuk case base-nya. Kapan dikumpulkan? Dikumpulkan minggu depan melalui platform Spada wilayahnya kita. Nanti setelah jam 8.30 sudah tidak bisa dikumpulkan lewat Spada. Jadi teman-teman bisa mengupload maksimal pada hari Selasa. Hari Selasa minggu depan jam 8.30. Maksimal ya. Maksimal di 8.30. Ini tugasnya. Tugas kedua saya bagi masing-masing kelas nanti saya bagi jadi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi ada, ini bertiga aja nggak apa-apa ya. Kalian bertiga kelompok 4, 1, 2, 3, 4. Tugas kalian, silahkan kalian cari tambang pasir yang ada di Jogja. Kemudian kalian coba lihat bagaimana kondisi tambang tersebut dan kalian coba cari efisiensi dan optimalisasi kegiatan dengan menggunakan area-area. Jadi kalian ke tambang, nanti di tambang silahkan kalian cari kira-kira seperti apa kondisinya. Dari kondisi tersebut nanti kalian bisa menghitung kira-kira berapa jumlah optimalisasi dari proses. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Mas Dapa? Aman? Nesa? Nin? Rifki? Aman? Kalau aman, teman-teman juga bisa mengakses video pembelajaran yang sama untuk mengulangi lagi. Siapa tahu kalian lupa, kalian bisa gunakan ini untuk pembelajaran di rumah. Silahkan kalian lihat di YouTube saya. Di YouTube saya sudah saya upload kaitannya dengan video pembelajaran yang saya laksanakan terkait dengan teori ahlian ini. Silahkan kalian bisa scan barcode yang ada di depan. Nanti kalau lupa dan ingin konsultasi terkait dengan tugas yang ada di lapangan, silahkan. Nanti bisa konsultasi kepada saya setiap hari Jumat jam 8 pagi. Oke? Ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada, sepertinya materi hari ini kita sudah selesai. Untuk materi kita terkait dengan teori, aplikasi daripada teori material. Sekali lagi ada pertanyaan? Tidak ada. Saya ulangi tadi. Ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas case base, dikerjakan secara individu. Tugasnya seperti yang ada di depan tadi. Yang kedua, tugas kelompok. Masing-masing kelompok wajib melakukan pasir. Oke, mengunjungi tambang pasir, kemudian menghitung optimalisasi dalam proses penambangan pada pasir tersebut dengan menggunakan teori Dikumpulkan kapan kalau yang pertama? Minggu depan paling lambat pukul 8.30. Sementara untuk tugas kelompoknya dikumpulkan sebelum UAS pada tanggal 15 Juli. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, sekali lagi tolong dibuka Spadanya. Tadi saya lihat ada yang belum persensi. Silahkan melakukan persensi juga di Spada. Selain di Spada kalian bisa ngisi persensi secara manual untuk membuktikan kalian bisa ujian nanti. Oke, ada pertanyaan sekali lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan pada kesempatan hari ini. Semoga materi-materi yang disampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kalian. Untuk menutup, mari kita berdoa. Berdoa disilakan. Selesai. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.